Nama Joy Boy kembali menjadi perbincangan hangat di babak ketiga dalam arc Wano Country ini, setelah sosok Joy Boy dianggap menjadi sosok yang dinantikan sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Hal ini wajar karena pengungkapan fakta ini menjadi sesuatu yang besar dan bersejarah, di mana Oda Sensei akhirnya mengonfirmasi bahwa Luffy memang adalah sosok Joy Boy yang sudah dinantikan selama ratusan tahun. Panel akhir chapter 1043 kemarin, Zunisha berbicara kepada Momonosuke dan mengatakan bahwa dia mendengar suara genderang kebebasan untuk pertama kalinya dalam 800 tahun. Zunisha juga menegaskan bahwa setelah 800 tahun akhirnya sosok Joy Boy pun kembali, dan dia ada di Wano. Panel pun kemudian berpindah kepada wajah Luffy yang tersenyum meskipun tidak sadarkan diri, sambil asap keluar dari mulutnya. Dengan hal ini Luffy mungkin sudah dikonfirmasi sebagai Joy Boy. Namun, apakah artinya dengan Luffy yang sudah dikonfirmasi sebagai Joy Boy, akan berubah menjadi sosok yang sangat kuat? Hal pertama yang harus dipahami adalah Luffy mungkin akan tetap menjadi sosok yang seperti kita kenal, di mana dia mengandalkan elastisitas dari Gomu Gomu no Mi seperti ciri khasnya, meskipun ia dalam sosok Joy Boy. Karena Luffy yang menjadi sosok utama sejak One Piece dimulai, sudah diperkenalkan dengan karakteristiknya yaitu karet. Bahkan jika itu harus berubah, tampaknya perubahannya tidak akan terlalu banyak. Fakta berikutnya adalah kemungkinan Luffy tidak tewas, meskipun Kaido menghajarnya dengan sekuat tenaga. Jantung Luffy mungkin memang berhenti, dan Luffy berada di posisi yang hampir tewas. Apalagi narator dalam manga One Piece 1043 sudah mengkonfirmasi bahwa Kaido telah menang. Jika kita melihat dalam arc Skypiea, apa yang terjadi kepada Enel? Jantung Enel berhenti, namun dengan kekuatan listriknya dia mampu mengalirkan listrik bertegangan tinggi, yang kembali mampu membuat fungsi jantungnya normal. Luffy sendiri memiliki organ yang terbuat dari karet, dan sudah terbukti mengetahui bagaimana untuk memanipulasinya, apalagi ketika ia menggunakan Gear Second. Berdasarkan hal tersebut, Luffy pun kemungkinan bisa melakukan hal yang sama seperti halnya Enel di mana Luffy akan kembali membuat fungsi jantungnya berdetak normal. Dalam arc Dressrosa, Doflamingo sempat membantu menjelaskan tentang konsep awakening, di mana menurutnya awakening adalah sesuatu yang berkaitan dengan penguasaan secara penuh dari buah iblis. Dari apa yang dihadirkan selama ini di arc Wano, kemungkinan besar Luffy sudah menguasai batas kekuatan dari kemampuan Gomu Gomu miliknya. Apalagi, Luffy pun memadukannya dengan haki level tinggi, yang dia pelajari untuk bisa melukai dan mengimbangi kekuatan Kaido. Luffy mungkin akan menemukan cara untuk bisa kembali menormalkan jantungnya, dan hal ini akan menjadi bukti bagaimana Luffy sudah menguasai seluruh kemampuan luar dan dalam, dari buah iblis Gomu Gomu. Suara genderang kebebasan, yang didengar oleh Zunisha merupakan suara dari detak jantung Luffy, dalam irama yang cepat, di mana suara itu hanya bisa muncul atau dilakukan oleh sebuah tubuh yang elastis seperti Luffy. Dengan Luffy yang sudah menguasai buah iblisnya dan juga bisa mengendalikan organ dalamnya, dia pun mampu meningkatkan detak jantungnya sampai ke tingkat ekstrim. Kekuatan baru yang dimiliki oleh Luffy dari Gomu Gomu tersebut bisa meleleh menjadi sebuah cairan, seperti halnya kekuatan Mochi Mochi no Mi milik Katakuri. Luffy juga diyakini bukanlah pengguna buah iblis Gomu Gomu dalam 800 tahun terakhir. Namun, meskipun begitu, Luffy menjadi orang pertama dalam 800 tahun terakhir yang mampu menggunakan kekuatan Gomu Gomu sampai ke batas maksimalnya, seperti halnya Joy Boy. Ini mungkin akan menjadi cara yang epik dan luar biasa dari Oda Sensei untuk memperlihatkan kepada para fans bagaimana cara Luffy untuk bisa bangkit dari kematiannya.